Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul. Perkenalkan, nama saya Sipa Hopipah yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi mengenai rasionalisasi Pancasila era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Adapun anggota kelompok saya adalah Al-Muqafi Ahmad dengan NPM 212153085. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi saya persilahkan untuk Al-Muqafi untuk membacakan materi yang pertama. Baik, terima kasih kepada Siva yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan mengenai materi rasionalisasi Pancasila era Orde Lama serta era Orde Baru. Next. Pertama, rasionalisasi pada masa era Orde Lama. Pemahaman atau penerapan nilai Pancasila sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan dan dari masa ke masa. Penerapan Pancasila mengalami dinamika dari masa ke masa. Salah satu faktor penyebab dinamika penerapan Pancasila pada tiap-tiap periode adalah adanya perubahan kebijakan pemerintah. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengalami berbagai proses implementasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Salah satu periode penerapan Pancasila dalam sejarah Indonesia adalah pada masa Orde Lama yang dipimpin Presiden Soekarno. Pada masa era Orde Lama sejak 1945 hingga 1966, Pancasila diterapkan sesuai dengan kebijakan Presiden Soekarno. Pada masa ini, Pancasila mengalami ideologisasi, yang artinya Pancasila berusaha untuk dibangun dan dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Rasionalisasi Pancasila pada masa era Orde Lama diterapkan seperti berikut. Pertama, pada masa demokrasi parlementer di tahun 1945 hingga 1950 setelah kemerdekaan RI. Penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan berlangsung sejak saat itu. Pancasila sudah dijadikan falsafah hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Maka pada saat itu pula warga Indonesia sudah bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan menjadi bangsa yang mandiri. Sejak Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yang terjadi setelahnya adalah hiruk-pikuk politik dan keamanan seiring masuknya kembali Belanda ke wilayah Indonesia. Hanya dasar negara, bentuk pemerintahan juga birokrasi di dalamnya juga dirumuskan. Pembentukan negara Indonesia ini diwarnai silang pendapat dan perdebatan panjang. Misalnya terjadi aksi di Madiun dimotori oleh Musso. Peristiwa ini kerap disebut sebagai pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada 18 September 1948. Lalu ada peristiwa PKI Madiun. Peristiwa PKI Madiun ini melibatkan beberapa partai politik atau organisasi berhaluan kiri kontra pemerintahan Republik Indonesia pimpinan Soekarno Muhammad Hatta. Aksi lainnya dilakukan oleh Marijan Kartosuwiryo pada 1949 atas 1950 sampai 1959. Pemerintah Indonesia kala itu bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS mengalami 7 kali perombakan kabinet di berbagai wilayah. Pada periode ini muncul gerakan-gerakan yang mengancam keutuhan negara. Sebut saja pemberontakan Angkatan Perang Ratu Andil atau APRA, lalu ada Andi Ajis, Republik Maluku Selatan atau RMS, Pejuang Rakyat Semesta atau Permesta, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, lalu pemberontakan DITI di sejumlah daerah dan lainnya.
Pada masa ini pula militer mulai menjadi faksi yang kuat dalam perpolitikan Indonesia dan berperan besar dalam proses transisi pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Lalu yang terakhir ada pada demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1965. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama terjadi pada tahun 1959 hingga 1966. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Selain itu, pada masa ini bangsa Indonesia masih mengalami peralihan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka. Demokrasi terpimpin sejatinya merupakan konsep untuk membentuk ulang sistem pemerintahan yang kacau dengan menjadikan presiden sebagai titik sentral pemerintahan. Soekarno berharap dapat mencipta ulang stabilitas politik Indonesia waktu itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Lalu kita masuk ke era Orde Baru. Bisa di next ya, Pak. Bisa di next ya, Pak. Baik, selanjutnya era Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai setelah Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia menggantikan Soekarno melalui TAP MPR No XXXII atau MPRS 1967. Penerapan Pancasila di masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1968. Dalam periode ini, Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila dengan sistem presidensial karena runtuhnya demokrasi terpimpin. Penerapan Pancasila sebagai ideologi bangsa pun berproses sesuai dengan keadaan zamannya, termasuk pada masa Orde Baru. Orde Baru lahir sebagai upaya menegakkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam praktek ketatanegaraan-nya. Kehidupan demokrasi berjalan secara pseudo-demokratis atau demokrasi semu. Pemerintahan Orde Baru mempunyai visi utama yaitu menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang RI dalam kehidupan masyarakat serta bernegara. Selama era Orde Baru berjalan, pemerintahan berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dengan memberantas paham komunis di Indonesia. Komunisme dan gagasan-gagasannya dianggap bertentangan dengan Pancasila. Kendati keduanya telah hidup berdampingan selama bertahun-tahun. Di era Soeharto, Pancasila ditafsirkan sesuai dengan kepentingan kekuasaan pemerintah dan dijadikan sebagai indoktrinasi. Presiden Soekarno memanfaatkan Pancasila untuk melanggengkan kekuasaannya. Lalu ada beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila. Bisa di next. Yaitu melakukan pengajaran P4 atau pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila di sekolah-sekolah. Lalu Presiden Soeharto membolehkan rakyat membentuk organisasi-organisasi dengan syarat berasaskan Pancasila. Lalu Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menyatukan pemerintahan dengan alasan stabilitas. Bisa di next. Kendati demikian, Presiden Soeharto juga melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila, di antaranya sebagai berikut. Pertama, menerapkan demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintahan.
Kedua, Presiden Soeharto memegang kendali terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga peraturan dibuat sesuai persetujuannya. Lalu yang ketiga, Presiden Soeharto melemahkan aspek-aspek demokrasi, terutama pers, karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya. Lalu yang keempat, Presiden Soeharto berlindung di balik Pancasila. Bagi Soeharto, setiap kritik terhadap dirinya akan dialihkan menjadi kritik terhadap ideologi Pancasila, karena Soeharto melanggengkan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Puncak dari penyelewengan Presiden Soeharto adalah terjadinya krisis ekonomi dan moneter tahun 1997. Krisis moneter telah membuat perekonomian Indonesia turun drastis sehingga memicu gerakan masif untuk menggulingkan rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Siva. Baik, terima kasih kepada Al-Mukafi. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai era reformasi, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di era Orde Reformasi ini, ada beberapa yang terjadi dan disebabkan oleh krisisnya. Yang pertama oleh krisisnya moneter, yang kedua krisisnya ekonomi, dan yang ketiga krisisnya politik. Nah, pada masa reformasi ini mengandung makna sebagai suatu gerakan untuk memformat ulang atau menata ulang ataupun menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicipta-ciptakan oleh rakyat. Nah, ekonomi rakyat menjadi semakin terpuruk karena sistemnya ekonomi menjadi kapitalistik, di mana kekuasaan ekonomi ini di Indonesia berada pada sebagian kecil penguasa dan konglomerat. Nah, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disebut dengan KKN tumbuh dengan subur. Nah, terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat dan pelaksanaan pemerintahan. Sistem politik yang berlaku adalah sistem birokratik otoritarian dan sistem kooperatif. Nah, adapun sejarahnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan Presiden kemudian digantikan oleh Wakil Presiden, yaitu Profesor Dr. B.J. Habibie, yang diikuti dengan pembukaan Kabinet Reformasi Pembangunan. Diangkatnya Habibie sebagai presiden dipaksa harus berpikir cepat dalam menyelesaikan agenda reformasi, diantaranya dalam ekonomi, politik, dan hukum. Nah, yang pertama yaitu reformasi ekonomi. Reformasi ekonomi ini mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. Nah, yang kedua, memperkuat basis sektor real ekonomi. Dan yang ketiga, menyediakan jaringan pengalaman sosial. Nah, untuk yang kedua yaitu reformasi politik. Reformasi politik ini, Presiden dan pimpinan DPR menyepakati 3 masalah utama dalam politik. Yang pertama, menyelenggarakan sidang istimewa MPR. Yang kedua, menyelenggarakan pemilihan umum. Yang ketiga, menyelenggarakan sidang MPR dan memilih presiden dan wakil presiden. Nah, ada pun beberapa agenda tambahan lain dalam bidang politik, diantaranya yang pertama, membatasi masa jabatan presiden hanya 2 masa jabatan saja. Yang kedua, mencabut ketetapan MPR nomor 5/1998 yang telah memberikan kekuasaan luar biasa kepada presiden. Yang ketiga, mencabut ketetapan MPR nomor 5/1978, yaitu tentang referendum
terlebih dahulu sebelum dapat dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, yang keempat, mencabut ketetapan P4 Program Penyebarluasan Pancasila. Nah, yang ketiga yaitu reformasi hukum. Nah, di reformasi hukum ini yaitu menggunakan reformasi sistem perundang-undangan, yaitu khususnya yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Nah, di sini ada terkait dengan hak asasi manusia, ada beberapa hal yang penting menjadi tuntutan rakyat di era reformasi, yakni yang pertama yaitu perubahan pemerintah yang sentralisasi menuju pemerintah yang desentrasi. Yang kedua, penghapusan dewi fungsi ABRI. Yang ketiga, perubahan orientasi sistem perekonomian nasional. Yang keempat, perubahan sistem kepartaian. Yang kelima, desakrasi Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, kebijakan yang parsipatoris. Nah, ada beberapa perkembangan yang timbul tenggelam selama reformasi. Misalnya, pada pemerintahan SBY dengan dibentuknya Pusat Pendidikan Pancasila dan konstitusi di Cisarua, Bogor. Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2018 tentang pendidikan Pancasila. Nah, upaya pemerintah Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan Kepres Nomor 24/16 tentang Hari Lahir Pancasila dan Perpres Nomor 54 tahun 2017, yaitu tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau yang disebut dengan UKPPIP, yang selanjutnya berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, salah satu pihak yang harus paling depan dalam mengawal eksistensi Pancasila yaitu perguruan tinggi. Kemudian telah terbentuknya Forum Pusat Kajian Pancasila dan Kebangsaan atau yang disebut dengan FPKPK, yang salah satunya program kerjanya yaitu dengan pendirian dan pengembangan pusat-pusat kajian-kajian Pancasila dan atau kebangsaan di perguruan tinggi negeri dan swasta. Selain diperkuat oleh amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa salah satu mata kuliah wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi yaitu pendidikan Pancasila. Nah, sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah itu. Atas di kota konkretnya atau CEO-nya terus endumnya. Kita bakal nyampainya bakal kasih benda. Terus endum. Oh iya, acan. Iya.